Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Laila, mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang dakwah bilhal melalui pengembangan dan penerapan IPTEX. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 3. Baik, langsung saja, dakwah bilhal melalui pengembangan dan penerapan IPTEX. Dakwah boleh dipahami sebagai usaha mengajak orang lain mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyeru mereka ke arah kebenaran, dan seterusnya mengikut apa yang telah digariskan dalam ajaran Islam. Sedangkan dakwah bilhal merupakan aktivitas dakwah Islam yang dilakukan dengan tindakan nyata atau amal nyata terhadap kebutuhan penerima dakwah, sehingga tindakan nyata tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penerima dakwah. Misalnya, dakwah dengan membangun rumah sakit untuk keperluan masyarakat sekitar yang membutuhkan keberadaan rumah sakit. Nah, kemajuan IPTEX pada era globalisasi ini pasti akan mewarnai pembangunan yang membawa fenomena. Globalisasi merupakan hasil dari kemajuan IPTEX sebagai kelanjutan dari revolusi industri. Memang telah banyak memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Namun di sisi lain, manusia semakin tidak tentram dan tidak ada kedamaian dalam kehidupannya akibat dari perasaan cemas dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh globalisasi, di mana bencana dan bahaya setiap saat dapat mengancam kehidupan mereka. Dari sekian gejala sosial yang ditimbulkan, ada fenomena umum yang dapat dirasakan atau dilihat dewasa ini apabila dikaitkan dengan dakwah. Maka hal tersebut merupakan tantangan dan juga pekerjaan rumah bagi para dai atau juru dakwah. Artinya, para dai harus tampil dengan jurus-jurus jitu dalam menyampaikan bahasa agama dalam kehidupan masyarakat yang sudah terkontaminasi di era globalisasi itu. Bila para dai masih tampil dengan gaya lama, sementara kondisi semakin kekinian tampil dengan problema globalisasi yang serba menantang, maka mau tidak mau, suka tidak suka, gaya lama mereka akan tergusur. Akibatnya, upaya-upaya untuk membumikan ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat, baik masyarakat kota maupun masyarakat pedesaan, pasti akan mengalami hambatan. Nah, langsung saja, poin yang pertama yang akan saya sampaikan ini adalah setiap muslim adalah dai. Setiap muslim adalah dai. Kita adalah dai sebelum menjadi apapun. Dari kalimat tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kita adalah seorang dai sebelum kita menjabat suatu profesi apapun. Nah, itu perkataan Hasan al-Banna tersebut dapat menjadi cerminan bahwa pada hakikatnya seorang muslim adalah pendakwah. Ketika seseorang menuntut ilmu dan memiliki pengetahuan, saat itu pula ia memiliki kewajiban untuk menyebarkan ilmu yang dimilikinya tersebut. Ketika seseorang sadar bahwa ia telah memiliki bekal untuk mengamalkan sunnah, saat itu pula ia berkewajiban menyeru orang lain kepada Islam. Murabi merupakan sumber atau penyalur ilmu dari sumber untuk disampaikan dan dipahamkan kepada mad'u. Sebab itulah peranan murabi sangat mempengaruhi keberlangsungan serta output dari kegiatan tarbiyah. Sebagai simpul dakwah terhadap jamaah, seorang murabi dituntut untuk memikirkan kegiatan dakwah dan segenap perhatiannya. Untuk menjadi seorang murabi yang idaman, kita hendaknya memperhatikan beberapa hal seperti ruhiyah. Nah, ruhiyah ini adalah dasar keberhasilan dari dakwah. Jika ruhiyah terabaikan, sebagus apapun retorika dakwah kita dan pemahaman kita terhadap kondisi mad'u, maka semuanya akan sia-sia. Seorang murabi harus memiliki niat yang ikhlas. Ikhlas karena Allah semata. Membuang jauh-jauh tendensi untuk mencari popularitas atau pujian, apalagi niatnya adalah untuk mencari pengikut yang banyak. Niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala bermakna seorang murabi melakukan tarbiyah untuk mendekatkan diri atau takorub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki hambanya dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kebodohan dan kemaksiatan menuju cahaya ilmu ketaatan. Niat yang ikhlas juga akan mengiring seorang murabi melahirkan dakwahnya dari dasar kecintaan kepada Allah terhadap agamanya, serta kecintaan kepada kebaikan untuk semua manusia.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Hud ayat 15 sampai 16 yang artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi setiap muslim adalah seorang dai. Nah, poin selanjutnya yaitu bekerja adalah dakwah. Nah, di dunia pekerjaan, seorang muslim adalah bertanggung jawab untuk berdakwah. Tanggung jawab sebagai dai itu terletak di bahu kita. Kita perlu dakwah di tempat kerja. Selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 110 yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ganjaran usaha dakwah sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, sebagai seorang dai dalam konteks dunia pekerjaan, seseorang itu perlulah terlebih dahulu menyiapkan dirinya supaya usaha dakwahnya akan menjadi sempurna. Nah, itulah sekilas tentang bekerja adalah dakwah. Nah, selanjutnya adalah kewajiban mengembangkan dan menyampaikan ilmu pengetahuan. Nah, menyampaikan ilmu sangatlah penting untuk kemajuan agama, bangsa, dan negara, baik dalam segi moral maupun material. Dan ilmulah yang memperbaiki semuanya. Orang yang mendengarkan dan menyampaikan ilmu bagaikan tanah yang terkena air hujan. Mereka adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya dan mengajar. Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Menuntut ilmu merupakan ibadah sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi muslim laki-laki dan perempuan. Nah, dengan demikian, perintah menuntut ilmu tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Hal yang paling diharapkan dari menuntut ilmu ialah terjadinya perubahan pada diri individu ke arah yang lebih baik, yaitu perubahan tingkah laku, sikap, dan perubahan aspek lain yang ada pada setiap individu. Nah, selanjutnya adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang relevan terkait materi yang saya sampaikan. Nah, ada beberapa hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang relevan. Yang pertama yaitu hadis Rasulullah SAW, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Waktunya adalah dari buayan ibu sampai masuk liang kubur. Nah, hadis Rasulullah tersebut sangat jelas sekali perintahnya bahwa dalam Islam menuntut ilmu itu hukumnya wajib, yang artinya jika dikerjakan dan dilaksanakan akan mendapat pahala, dan jika diabaikan atau disepelekan akan mendapat dosa. Selanjutnya dalam Quran surat Al-Asri yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Nah, dalam Quran surat Al-Asr tersebut, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam surat ini dengan masa atau waktu yang di dalamnya terjadi peristiwa yang baik dan yang buruk. Bersumpah bahwa setiap manusia di dunia ini, baik orang Islam maupun luar Islam, pasti akan mengalami kerugian, kecuali yang memiliki 4 hal. Yang pertama, iman. Yang kedua, amal soleh. 3, saling nasihat menasehati dalam menaati kebenaran. Dan yang terakhir, saling nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran.
Nah, selanjutnya tentang kewajiban menuntut ilmu. Dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Selanjutnya dalam hadis Sahih Al-Jami, yaitu seseorang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, selanjutnya ada hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, itulah diantaranya beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang relevan terkait materi yang saya sampaikan ini. Nah, apabila kita memperhatikan isi Al-Quran dan Al-Hadis, maka terdapatlah beberapa suruhan yang mewajibkan bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menuntut ilmu, agar mereka tergolong menjadi umat yang cerdas, jauh dari kabut kejahilan dan kebodohan. Menuntut ilmu artinya berusaha menghasilkan segala ilmu, baik dengan jalan menanya, melihat, ataupun mendengar, karena setiap muslim adalah dai. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.